Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Desa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait Desa Cikareo. Nah Pak, di sini juga kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Abdul Aziz selaku Kepala Desa Cikareo. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Umi Kulsum bersama Saya Adil Zaidi. Kita sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata yang mendapatkan lokasi Desa Cikareo, pastinya tidak hanya pengabdian saja, tapi ada banyak hal yang kita dapatkan. Nah, menariknya, banyak sekali yang belum mengetahui terkait Desa Cikareo ini. Dan pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Abdul Aziz, kita akan berbincang-bincang terkait hal tersebut. Mungkin Ali ada pertanyaan nih terkait Desa Cikareo. Oke, baik. Untuk pada saat ini ya kita ingin menanyakan Pak terkait mungkin dari yang awal aja, dari yang pembahasan dasar. Ini terkait asal-usul daripada nama Desa Cikareo. Mungkin Pak Aziz bisa menjelaskan? Ya, kalau asal-usul Desa Cikareo ya sebenarnya kita ini terbentuknya ya kita yang kita ketahui itu sekitar yaitu di sejak tahun 60-an ya. Tahun 60-an juga kita tidak tahu persisnya karena selama ini belum kami temukan pembuktian sejarah itu bahwa lahirnya Desa Cikareo bertepatan yaitu waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun itu kita bisa yaitu melihat dari adanya suatu pembenahan administrasi yaitu di sekitar tahun 1960. Jadi asal mula Desa Cikareo itu terbentuk yaitu secara administrasi itu di tahun 1960 seperti itu yang kami ketahui. Oke, dari kalau boleh tahu nih Pak, dari secara objektif mungkin kayak jumlah kepala keluarga di Desa Cikareo ini berapa banyak sih Pak? Kalau untuk jumlah jiwa ya yang hasil sensus terbaru ini, jumlah jiwa itu di kisaran sekitar 5.639 jiwa. Itu data sensus terakhir. 5.639 jiwa terdiri dari 1.860 kepala keluarga. Itu yang mutlak yaitu penduduk wilayah Desa Cikareo. Oke, baik. Oke, selanjutnya Pak, di sini kita ingin menanyakan terkait aktivitas warganya, baik dari mata pencahariannya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan ada berapa ragam sektor yang memang warga di sini tekuni Pak dalam mata pencaharian mereka. Ya baik, kalau untuk bicara mata pencaharian penduduk ataupun yaitu keseharian penduduk warga Cikareo ini, ya kalau secara dominan adalah masyarakat yaitu yang bertani, yaitu petani, mata pencahariannya petani itu secara dominan. Tetapi di samping itu masih banyak yaitu bermata pencaharian lain, yaitu ada karyawan, ada buruh kasar, ada PNS juga ada gitu kan ya. Itu tetapi secara dominan yaitu hampir yaitu 75% itu sekitar yaitu para petani gitu. Yang lainnya itu adalah berada dalam yaitu mata pencaharian yang bervariasi gitu kan. Ada yang tadi yaitu PNS, ada yang karyawan dan yang lainnya itu ada di Desa Cikareo. Sekali lagi yang dominan adalah mata pencaharian yaitu para petani karena di sini mutlak adalah masih wilayah pertanian seperti itu. Baik, melihat dari data sumber pencaharian para warga yang ini bertani, nah mungkin saya ingin menanyakan terkait apakah petani itu menggarap lahannya itu untuk kebutuhan pribadi atau memang dijual belikan Pak? Ya baik, kalau untuk status penggarap para petani, kebanyakan yaitu di wilayah Desa Cikareo adalah petani pemilik sekaligus penggarap. Ada juga yang hanya penggarap. Artinya kalau pemilik sekaligus penggarap, dia memiliki lahan dan dia yaitu menggarap sendiri. Dan ada juga yang itu statusnya penggarap, dia hanya menggarap, lahannya punya orang.
otomatis hasilnya itu yaitu dibagi antara yang punya lahan dan yang menggarap gitu kan. Tapi kalau misalkan petani mutlak, dia memiliki lahannya, dia tanahnya pernah dia digarap sama dia, itu yaitu secara otomatis itu untuk semuanya yaitu khusus milik dia, tidak ada pembagian dengan pihak lain. Tapi kalau yang penggarap tadi statusnya itu adalah yaitu dia hanya yaitu menggarap, tetapi secara kepemilikan lahannya dia yaitu tidak memiliki lahan, gitu. Dia hanya menggarap aja. Gitu. Ada lagi dia yaitu yang kuli ya, adapun kuli yaitu petani kuli artinya dia yaitu kuli pengolahan lahan seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan untuk hasilnya itu ya biasanya dibagi 3 gitu kan. Pemilik, penggarap, dan yang kulinya gitu. Seperti itu. Nah, terus Pak, selanjutnya ini kan biasanya ya di setiap daerah itu pasti memiliki budaya, yang mana budaya itu pasti mengental di daerah tersebut, Pak. Nah, mungkin di sini saya akan ingin mengulik apakah memang di Desa Cikaroy ini memiliki budaya yang memang kental sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat Cikaroy ini, Pak. Ya, kalau bicara budaya, karena di masyarakat Desa Cikaroy ini mayoritas adalah penduduknya adalah Muslim, secara otomatis itu kentalan budaya itu budaya yang diwariskan oleh para yaitu sesepuh, yaitu budaya secara religi ya. Seperti kita memperingati Hari Besar Islam, merupakan suatu yaitu kebudayaan juga gitu kan, yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cikaroy gitu kan. Ataupun kalau budaya-budaya di luar misalkan budaya religi, yaitu saya pikir di Desa Cikaroy itu tidak melaksanakan itu seperti kayak di budaya-budaya di wilayah lain gitu kan, karena dengan yaitu berbasis yaitu mayoritas penduduknya Muslim, di setiap yaitu kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid gitu kan, Isra Miraj dan yang lainnya, itu pasti kita ada budaya merayakannya gitu kan, yaitu budaya-budaya religi yang diturunkan oleh para yaitu sesepuh kita gitu kan. Jadi kalau bicara kayak budaya ataupun tradisi-tradisi secara sosial gitu kan, ya itu ya kemungkinan kecil sih ada, tetapi tidak dijadikan suatu kebiasaan gitu kan. Misalkan contoh ada budaya-budaya yang seperti yaitu hanya berlaku di masyarakat gitu kan, budaya sosial lah gitu kan. Artinya kalau budaya sosial itu kadang-kadang ada yaitu suatu kayak ultimatum kepada masyarakat gitu kan. Kalau misalkan ini dilaksanakan ini akan begini, itu kan budaya yang notabene adalah budaya yang hanya misalkan itu kalau menurut pemahaman orang-orang Cikaroy itu kayak misalkan ada dan tiada gitu kan. Jadi seperti itu ya. Seperti itu menurut saya. Mungkin selain mata pencaharian petani, saya melihat di sini itu ikonik dengan usaha kerupuk, Pak. Usaha kerupuk yang ada di Desa Cikaroy ini tuh mulanya tuh dari tahun berapa dan mengapa bisa menjadi salah satu usaha yang bukan hanya usaha tapi juga menjadi lahan pencaharian yang mana bisa diikuti oleh anak muda yang di sini. Betul ya. Jadi sekarang bisa kita lihat yaitu dengan adanya rumah snack ataupun istana kerupuk, yaitu ini merupakan salah satu ikon yang bisa mengorbitkan Desa Cikaroy keluar daerah. Saya pun yaitu selaku kepala desa ketika keluar wilayah disebutnya adalah kepala desa kerupuk karena yang masyarakat luar tahu itu adalah Desa Cikaroy itu kental dengan kerupuknya ya. Artinya memang betul. Kenapa sih di Desa Cikaroy ada yaitu yang namanya istana kerupuk yang bisa dikunjungi oleh semua orang dari manapun. Yang saya tahu dulu ini terjadinya itu belum begitu lama lah, kurang lebih sekitar 15 tahunan lah. 15 tahunan yaitu artinya ini adalah tumbuh
yaitu sesuai dengan yaitu yang ada di masyarakat. Karena masyarakat Desa Cikareo itu katakanlah dia bisa melaksanakan home industry ya, menjalankan home industri terutama dari segi makanan ya. Awalnya sebenarnya bukan kerupuk yang bergeming di Cikareo ini, yaitu keripik singkong ya. Awalnya itu keripik singkong yang bahan baku dasarnya adalah singkong, itu semua pada produksi di wilayah Desa Cikareo ini. Jadi semua produksi keripik singkong gitu kan. Ya, artinya itu yang menjadikan sentral UMKM di wilayah Kabupaten Tangerang. Masyarakat Desa Cikareo itu hampir sebagiannya itu memproduksi keripik dari singkong, bahkan pengembangannya ada yang membuat keripik jamur, keripik bayam, dan yang lain-lainnya gitu kan. Setelah yaitu pembaharuan ke sini di sekitar tahun yaitu di atas tahun 2015 ke sini lah. Ya itu udah ada pembaharuan, artinya yaitu di compare, ada kerupuk, ada produk lain gitu kan. Ada kacang garing, ada yang lainnya gitu kan. Hingga terbentuklah yaitu suatu stand-stand di setiap wilayah desa. Misalnya stand ini produksi kerupuk, jual keripik, ada kacang, itu banyak gitu kan. Cuma sekarang ini itu udah tersentral. Di sini adalah di Istana Kerupuk Rumah Snack ini ya. Istana Kerupuk adalah milik yaitu warga Desa Cikareo asli gitu kan. Kebetulan pemiliknya adalah mantan kepala desa juga gitu kan. Ya Pak Hartono, Ibu Aminah gitu kan, itu beliau pemilik langsung yaitu Istana Kerupuk. Jadi sekarang ini bagi masyarakat siapa aja yang punya produk tersendiri silahkan dipasarkan di sini di pasar Istana Kerupuk. Pengunjung dari manapun nanti datang ke situ karena ini sifatnya kan terbuka gitu kan. Siapapun yaitu bisa berkunjung ke situ gitu kan, yaitu produk-produk khususnya produk Desa Cikareo gitu kan. Ya ada juga produk dari luar, ada aja gitu kan. Karena ini pengembangan yaitu usaha seperti itu. Jadi di Desa Cikareo dulu itu waktu pertama produksi keripik bukan hanya membuat keripiknya, ada bumbunya disediakan di wilayah Desa Cikareo gitu kan. Ya kayak apa-apanya gitu kita diproduksi mutlak dari Desa Cikareo gitu kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ini merupakan sumber perekonomian masyarakat, apalagi dikelola oleh yaitu masyarakat yaitu Desa Cikareo juga. Ini alhamdulillah bisa itu meningkatkan taraf hidup kehidupan seperti itu. Oke, kan kita kembali kepada budaya religi tadi Pak ya. Iya. Nah di sini pun saya seringkali mendengar bahwasanya warga Desa Cikareo ini sangat rutin menghadiri kajian-kajian gitu Pak. Nah mungkin Bapak bisa menjabarkan bagaimana awal asal mulanya muncul inisiatif seperti itu Pak, dan sehingga dan mana itu pun masyarakat pun ikut hadir mengikuti acara kegiatan itu Pak, pengajian. Ya, jadi kalau kegiatan-kegiatan di masyarakat, salah satunya itu kajian-kajian yaitu agama lewat kitab kuning dan yang lainnya, memang ini adalah warisan budaya juga. Karena kenapa sih di Desa Cikareo seperti itu? Karena di Desa Cikareo ini sekalipun desa yang kecil, tetapi yang namanya pondok pesantren hampir di setiap wilayah ada. Pondok pesantren, majelis taklim itu hampir di setiap titik yaitu wilayah ada. Itu kan bahkan data yang tercatat di saya, satu desa itu sekarang majelis taklim dan pondok pesantren itu ada sekitar 26 titik, 26 lokasi ya. Itu tercatat di desa. Ya artinya ini kenapa sih sekarang itu bisa rutinitas itu kegiatan pengajian-pengajian bisa dilaksanakan secara rutin, ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu kan. Ya itu ya sebenarnya kan dari kebiasaan dulunya adanya pondok-pondok pesantren dan majelis taklim. Yang pondok pesantren yang ada santri melaksanakan pengajian, masyarakatnya pun ikut gitu kan. Jadi disitulah dimohon waktu kepada para pendiri ataupun para gurunya gitu kan, supaya mengadakan yaitu kajian-kajian di samping buat yaitu anak-anak santri dan juga untuk masyarakat umum gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita hitung selama 1 minggu ini itu di Desa Cikareo hanya 1 malam yang libur, malam Jumat. Di Desa Cikareo dari malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu itu yaitu penuh semua. Kalau untuk yaitu pengajian yaitu kaum bapak-bapak dan ibu-ibunya juga. Kebetulan dari pemerintah desa juga punya program pengajian Majelis Ulama Indonesia ya.
pengajian Majelis Ulama Indonesia itu yaitu kita laksanakan kurun waktunya 2 minggu sekali seperti itu. Jadi kalau misalkan kita harus mengacu kepada kebiasaan, ini udah warisan dari para orang tua kita yang dahulu, gitu. Kita tinggal meneruskan seperti itu. Selanjutnya mungkin kami ingin masuk ke sektor pendidikan, Pak. Iya. Nah, tadi kan sudah Bapak sampaikan bahwasannya kegiatan yang sangat melekat di dalam masyarakat Icikareo itu adalah rutinitas pengajian ya Pak ya. Nah, tapi berdasarkan data yang saya dapat, untuk dalam sektor pendidikan ini yang ditemukan itu adalah untuk jumlah sekolah baru SD Pak, dan itu jumlahnya 2. Betul. Dan itu tidak sampai ke jenjang SMP maupun SMA gitu Pak. Betul. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal itu Pak? Apakah memang nanti ada inisiatif untuk membangun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Desa Cikareo ini Pak? Ya, betul. Ya, sebenarnya kalau bicara yaitu sarana pendidikan di Desa Cikareo, memang betul. Yaitu baru ada SD dan juga beberapa PAUD ataupun TK ya. Sementara pendidikan-pendidikan lanjutannya seperti SMP dan SMA-nya belum ada. Kalau bicara yaitu untuk pengadaan sarana pendidikan di tingkat SMP di daerah Desa Cikareo, saya ketika pertama kali dilantik jadi kepala desa saya sudah mengajukan. Karena sekup yaitu sekolah lanjutan yaitu kayak SLTP. SLTP itu kan menghitungnya dari yaitu kecamatan. Sementara di Kecamatan Solear ini sudah ada yaitu sekitar 8 SMP. Ada 8 SMP. Waktu tahun 2020 saya mengajukan SMP di Desa Cikareo. Kenapa? Kendalanya karena SMP 2 dan SMP 4 yang berdekatan dengan wilayah Desa Cikareo itu masih kekurangan siswa. Jadi kalau mendirikan SMP di wilayah Desa Cikareo nanti yaitu siswanya dari mana? Sementara angkatan tiap tahun kita hanya punya 2 SD ya. SD Cikareo 1, Cikareo 2. Jadi sementara ini untuk yaitu persyaratan mendirikan SMP di wilayah Desa Cikareo, ini kita masih terkendala yaitu angkatan dari SD-nya gitu. Jadi karena masih ada yaitu yang lokasi yang bisa mudah dijangkau, yang terdekat adalah SMP 2 Solear dan SMP 4 Solear di Taman Kirana. Jadi memang kalau untuk SMA itu kan ranahnya ranah provinsi. SMA di wilayah Kecamatan Solear ini baru ada 2, SMA 27 dan SMK 8, SMK 9 gitu kan. Ya, artinya itu kita memang betul masih kekurangan, tetapi ini kan ranah pemerintah provinsi kalau untuk SMA. Seperti itu. Oke Pak, mungkin terakhir saya mau tanya mungkin harapan Bapak terkait untuk Desa Cikareo ini. Mungkin nanti ada masyarakat yang menonton podcast ini, boleh kita harapan Bapak terkait itu. Harapan saya dari sebelum saya menjabat kepala desa, saya berharap Desa Cikareo ini itu menjadi desa yang maju ya, terutama yaitu dari segi pengetahuan masyarakatnya, yaitu kan dari segi penghasilannya, gitu kan. Saya selaku kepala desa yaitu menjalankan program-program pemerintah untuk yaitu kemaslahatan bagi masyarakat ya. Yang saya harapkan masyarakat itu bisa hidup tenang, hidup damai, tentram, rukun gitu kan. Itu dengan yaitu penuh kesejahteraan ya. Artinya saya berharap warga Desa Cikareo yaitu dijadikan yaitu warga masyarakat yang banyak rezekinya, yang tinggi pengetahuannya, dan juga yaitu bisa memahami dan bisa mengaplikasikan kegiatan ibadah sehari-hari sebagai kewajiban manusia kita kepada Sang Pencipta. Jadi seperti itu. Kalau harapan saya, desa ini supaya menjadi maju dan berpatokan kepada visi misi kita, ya, mewujudkan masyarakat yang maju dan berakhlakul karimah menuju Cikareo yang berkah. Jadi seperti itu. Amin ya rabbal alamin, semoga terwujud dan semoga Allah kabulkan ya Pak doa-doa dan harapan Bapak. Oke, mungkin sekian saja ya
dari podcast desa kali ini. Semoga semakin mengenal Desa Cikareo, semakin mengetahui potensi dan juga keunggulan-keunggulan yang belum diketahui nih oleh masyarakat luar. Oke Pak, terima kasih Bapak Abdul Aziz atas waktunya dan kesempatannya. Saya Umi Kusum dan Saya Ali Huzaifi. pamit dari podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.